Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tennis Star Slam Petaken volume 12 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Yuki dan para badut sampai di markasnya, Kakali meminta Laples untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Kakali tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Kalian sangat beruntung bisa kembali tanpa cedera setelah melawan Raja Iblis terkuat Kikuchen. Saat angin yang membelai rambut yang menutup matanya, Yuki membiarkan pikirannya mengembara dan teringat dengan suara misterius. Yuki kembali mengingat kekuatannya, yaitu keserakahan. Semakin kuat ambisinya, maka semakin kuat kekuatan yang diberikan. Yuki mencoba mencari tahu skillnya setelah dikalahkan di Crimson. Skill keserakahan dan anti skillnya tidak mempan terhadap Big Crimson. Ego Yuki semakin tinggi, tidak ingin menyerah, melangkah maju menuju masa depan. Yuki berpikir ingin memiliki kekuatan yang lebih Raja Iblis. Yuki menutup mata, membiarkan hatinya berbicara dengan suara misterius. Yuki membiarkan jiwanya masuk ke dalam jurang gelap di dalam hatinya. Suara misterius terdengar. Apakah kau sudah siap menerima bantuanku? Pada awalnya, Yuki tidak percaya. Namun pada detik berikutnya, Yuki menginginkan ambisi yang sebenarnya, menantang dirinya sendiri. Akibat ambisinya yang sangat kuat, suara dunia terdengar. Dikonfirmasi kondisi puas. Unik skill keserakahan berevolusi menjadi ultimate skill Greedy King Mammon. Yuki membuka matanya lalu bergumam. Dengan tersenyum, aku akan menggunakan kekuatan ini sebaik-baiknya. Pada saat itu juga, jin kafir jahat telah terlahir. Di sisi lain diperlihatkan Rimuru dan semuanya yang telah kembali ke Tempest. Mereka semua selamat dari bencana Uberios. Hari konversi Pres Rimuru dengan Luminas dan Leon telah diganti berpindah ke negara Tempest karena beberapa alasan. Tempat Luminas sedang sibuk dengan restorasi, sedangkan Kastil Leon ada sesuatu masalah yang sehingga tidak boleh dikunjungi pejabat asing. Leon takut Carrera ngebom. Karena hilangnya Carrera sepenuhnya belum dikonfirmasi bahwa Carrera benar menghilang atau tidak. Waktunya telah tiba di mana pertemuan Raja Iblis dimulai yang dipimpin oleh Luminas. Dalam pertemuan ini, hanya mereka yang terlibat di Uberios yang boleh mengambil bagian ini. Pertemuan ini bertujuan merahasiakan situasi Chloe, bahkan dari para bawahan Raja Iblis yang tidak terlibat. Biasanya dalam situasi seperti ini, Baldora akan bosan dengan pertemuan rapat. Namun kali ini, Baldora sangat bersemangat karena satu alasan, bahkan bersikeras untuk bergabung. Sedangkan Sion seharusnya babak belur. Namun karena regenerasi ultra, Sion pulih tanpa cedera. Bagi Rimuru, skill Sion mengerikan. Di belakang Rimuru ada Sion dan Diablo yang berdiri. Di belakang Luminas ada Lois dan Gander. Di belakang Leon ada Arlos dan Claude. Sedangkan Hinata duduk manis di samping Luminas. Yang terakhir Chloe di samping Rimuru. Rapat dimulai dengan Chloe yang menjelaskan. Mungkin bagi kalian yang belum pernah mengalami, mungkin ini akan sulit untuk dipercaya, bahkan bisa disebut sebagai hayalan. Jadi dengan bantuan Hinata dan Rimurusan, dengan aman aku bisa membebaskan diriku dari lingkaran tak terbatas. Semua orang terlihat ingin angkat bicara, namun mereka lebih memilih diam. Namun tidak dengan naga wibu, Baldora memecah kebuntuan. Baldora berkata, jadi pahlawan yang menyegelku. Sebelum kalimat Baldora selesai, Hinata sudah siap merespon lalu menyela, itu tidak penting. Namun Baldora bersikeras terus mengoceh. Kali ini kami imbang dengan kalian. Satu kali kemenangan, satu kali kekalahan.
Mendengar ocehan Veldora, Hinata meningkatkan emosinya. Apa menurutmu sangat enak menerima kekalahan? Luminas menambahkan, apa ada masalah tentang itu? Jika kau mau, kita bisa menyelesaikan masalah ini selamanya. Veldora yang mendengar tantangan Luminas, Veldora tertawa keras. Sepertinya itu menarik. Sedangkan Rimuru benar-benar pusing saat melihat situasi saat ini. Ditambah Hinata yang biasanya tenang, namun kali ini seperti anak kecil. Rimuru berteriak, "Sudah cukup. Silakan selesaikan masalah kalian saat berduaan." Hinata berkata, "Rimuru, kau harus tahu betapa sangat pentingnya mengajari sopan santun kepada anak bodoh ini." Luminas menambahkan, "Nah Hinata, jika kau ingin melawannya, jangan sungkan-sungkan, silakan panggil aku." Rimuru mencoba menenangkan dengan mengalihkan percakapan. "Aku sudah memikirkan bahwa aku akan terbunuh di masa depan. Dan aku ingin tahu apa pelakunya dari Kekaisaran Timur. Ini sangat penting bagiku. Jika dilihat, Kekaisaran Timur telah melakukan pergerakan aneh. Karena itu, aku sangat ingin tahu pelakunya." Chloe menyelah. "Kemungkinan besar, iya. Jika dipikir, pelakunya masih sama orang yang telah membunuh Hinata. Sepertinya ada individu yang sangat kuat di Kekaisaran Timur." Rimuru berkata, "Di timeline sebelumnya, itu terlihat seperti mengada-ngada. Dia mengincar yang bukan Raja Iblis di timeline sebelumnya. Terlepas dari kenyataan, walaupun aku sudah menjadi Raja Iblis, akan lebih baik jika aku harus waspada." Chloe berkata, "Aku sangat setuju, Rimuru-san. Jadi setelah kamu mati, Veldora mengamuk, namun Kekaisaran Timur mampu menahan amukan Veldora. Di masa lalu setelah melawan Veldora, Hinata terbunuh lalu aku melompat waktu. Namun aku tidak ingat apa-apa tentang kejadian selanjutnya. Dan yang tahu kisah selanjutnya hanyalah Konoha. Namun itu tidak menutup kemungkinan besar bahwa Kekaisaran Timur memanfaatkan amukan Veldora saat bentrok dengan Konoha." Mendengar itu, Luminas dan Leon memiliki pendapat yang sama. Dengan wajah puas, Veldora menegaskan, "Saya mengamuk, jangan bercanda, itu sulit dipercaya." Semua orang memasang wajah bodoh saat mendengar ejekan Veldora. Semua mata orang tertuju pada Veldora. Veldora yang melihat itu, Veldora bingung. Kenapa mereka semua menatapku seperti itu? Itu tidak mungkin, orang sekeren diriku akan hilang kendali, jangan bertanda. Walaupun Veldora sedikit bodoh, Rimuru sangat bahagia. Fakta bahwa Veldora mengamuk karena kematiannya. Kemudian semuanya meminta Chloe untuk mengingat semua ingatan Konoha. Chloe menjelaskan, setelah Veldora dikalahkan Kekaisaran Timur, dunia memasuki konflik yang melibatkan Timur dan Barat. Di dalam konflik tersebut, Timur lebih unggul dari Barat. Milim bergerak, kematian Rimuru-san memicu amarahnya kepada Kekaisaran Timur. Namun sebelum Milim mencapai Kekaisaran Timur, Gi turun gunung. Dan akibatnya sejarah terulang lagi. Pertarungan dahsyat Gi melawan Milim, Draguel melawan Luminas. Pertarungan mereka lebih banyak membawa kehancuran. Sedangkan Konoha melawan seseorang dan akibatnya Konoha mati. Dalam prosesnya, sebelum kematian Konoha bergerak kemanapun selama ada pertempuran. Di saat itu yang tersisa hanyalah nafsu menghancurkan, tanpa pandang bulu membantai semua orang yang dilihatnya. Dan Konoha tidak peduli orang itu lemah atau kuat. Mengingat kekuatan Konoha pastinya terbatas. Sontak mulut Rimuru terbuka. Orang yang bisa melawan Konoha, satu-satunya orang hanyalah Gi Crimson. Luminas dan Leon setuju dengan pendapat Rimuru. Chloe melanjutkan, "Memang hasil pertarungan Gi melawan Milim tidak jelas, tapi hanya Gi yang bisa membunuh Konoha." Rimuru bertanya, "Jadi kenapa Konoha bisa menyukaiku?" Menurut Rimuru, jika menilai dari Chloe, Konoha tidak punya hubungan denganku. Mendengar itu dengan cepat, Konoha mengambil alih tubuh Chloe, lalu menjelaskan, "Karena kau telah menyelamatkanku di masa depan saat yang aku lakukan hanyalah mengamuk." Berdasarkan ingatan Chloe, Rimuru tidak tahu bagaimana aku bisa bangkit kembali dan menolong Konoha.
Ataukah mungkin Rafaelsan masih hidup, lalu melakukan cara apapun, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, dan pada akhirnya berhasil juga. Namun sayangnya bagian penting tidak bisa Konoha ingat dengan jelas. Yang Konoha ingat hanya menang bertarung melawan Gi. Tapi ada satu hal yang aku yakini, Rimuru-san sudah pergi pada saat itu. Rimuru-san memelukku saat aku sekarat, dan aku pun meninggal setelah melawan Gi Crimson. Pada saat aku memulihkan ingatanku, aku melihat Rimuru-san dan Chloe bersama-sama. Rimuru bertanya, "Saat kau melihat apakah aku sudah menjadi Raja Iblis?" Konoha menjawab, "Rimuru-san yang ketemui pada saat itu lebih kuat dari saat ini." Bagi Rimuru itu tidak relevan jika Konoha melihatku lebih kuat dari saat ini hanya dengan melihatnya saja. Tapi jika pada waktu itu Sage Agung sudah berevolusi menjadi Rafaelsan, itu sedikit lebih masuk akal. Rimuru tertawa dalam hati. Sepertinya Rafaelsan tidak bisa menyangkal kemungkinan ini. Rimuru melanjutkan diskusi tentang kekaisaran timur. Dengan acuh tak acuh, Rimuru mengatakan tentang rangkaian ramalan masa depan. Sepertinya aku akan baik-baik saja. Hinata menatap tajam ke arah Rimuru. Jangan menganggap remeh hal ini. Rimuru berkata, jangan khawatir, Chloe dan Fedora baik-baik saja dan sudah dibangkitkan. Dan kau tak perlu khawatir mereka akan hilang kendali. Dan yang terpenting saat ini, bagaimana cara mengatasi kekaisaran timur. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.